الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dengan nikmat setelah nikmat yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini, Allah SWT memudahkan nikmatnya yang teragung dan terbesarnya yang ada di dunia ini kepada kita semuanya, duduk di masjid untuk tafaqquh fiddin, untuk kita memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baik dan buruknya akhir dari perjalanan kehidupan manusia, Allah yang lebih tahu. Betapa banyak manusia menganggap dari kebaikan yang paling baik, kemudian dia jalankan, dia perjuangkan, di akhir perjalanannya ternyata adalah kerugian yang tidak bisa dibayar dengan apapun, karena sudah tidak ada lagi kesempatan dia untuk memperbaikinya. Maka dengan tafaqquh fiddin, Allah SWT membimbing hati kita untuk memilih amalan-amalan yang akhir, amalan-amalan yang akhir dari perjalanan tersebut adalah kebaikan dan kemuliaan. Dan Allah SWT mengatakan wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik Allah berikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan istifadah dari sebuah risalah Al-Wasail Al-Mufidah li Hayatis Sa'idah, tips perantara, cara atau metode atau jalan yang bermanfaat untuk kehidupan yang bahagia. Di dalam risalah ini ada 16 poin, dan penulis ini beliau adalah seorang ulama yang besar dengan berbagai macam pengalaman hidup beliau dan juga kefakihan hidup beliau, sehingga tips-tips ini bisa buat rujukan, karena asalnya tips ini muncul tatkala beliau sedang sakit, dirawat, kalau tidak salah di Amerika. Kemudian di rumah sakit yang terkenal itu ada sebuah buku agar para pasien tidak bersedih, kemudian biar jadi sehat. Akhirnya beliau membaca buku itu. Ternyata di dalam buku itu banyak kekurangan, kelemahan, walaupun ada unsur-unsur pokoknya di dalam meraih kebahagiaan. Nah, kemudian beliau tulis risalah ini dengan lebih ringkas, dengan lebih padat, karena berapa banyak teori tentang asal kebahagiaan, lebar, panjang, lama, yang membutuhkan waktu. Padahal intinya sebagaimana yang akan dipaparkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam risalah beliau. Beliau menyebutkan dalam risalah ini ada 16 poin, piranti jalan untuk kita bahagia. Yang pertama adalah beriman dan beramal saleh. Yang kedua, al-ihsan ilal khalqi bil qawli wal fi'li wa anwa'il ma'ruf. Yang kedua,
berbuat baik kepada makhluk, baik dengan ucapan, perbuatan, dan berbagai macam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang tidak mungkar. Lawan daripada ma'ruf adalah mungkar. Ma'ruf itu artinya diketahui, mungkar itu diingkari. Nah, maknanya mungkin ya ma'ruf dari sisi kebaikan secara syar'i. Kemudian yang ketiga adalah al-ishtighal bil amali minal a'mal aw ilmin min ulum an-nafi'ah. Yang ketiga, sibuk dengan amalan dari amalan-amalan atau ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang keenam, yang keempat adalah al-ihtimam bi'amalil yawm al-hadir wa qada'ahu minal ihtimam fil waqtil mustaqbal. Memprioritaskan fokus dengan amalan hari ini yang sedang terjadi. Wa qada'ahu 'anil ihtimam fil waqtil mustaqbal, dan memutuskan fokus atau perhatian pada amalan-amalan yang akan datang. Jadi fokus pada hari ini, pada kesempatan kita ini, ya, pada progres yang sedang kita lakukan, dan tidak ya tulul amal, tidak terlalu berpanjang angan-angan. Ini agar bahagia. Ya. Yang kelima adalah al-iktsar min dzikrillah. Memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memutus banyak mengingat selain Allah, baik benda ataupun angan-angan, diputus nih. Jadi memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah at-tahadduts bi ni'amillah adh-dhahirah. Menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dari kenikmatan-kenikmatan, diungkapkan, dikabarkan ya, dari amalan-amalan yang zahir. Ya, memperbanyak ucapan alhamdulillah, dan amalan nikmat-nikmat yang zahir tak terhitung. Sehingga orang yang tidak pernah menganggap dia bisa kentut adalah nikmat, baru tahu mahalnya sebuah kentut tatkala dia membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kentut. Itu baru kentut, belum melihat, mendengar, dan seterusnya ya, berbicara bersama keluarga. Kemudian yang ke-6, yang ke-7 adalah an-nazar ila ma huwa asfala minka fi mata'il hayah. Melihat kepada apa yang di bawah engkau dari kesenangan dunia. Yang ke-8, as-sa'yu fi izalatil asbab al-jaliyah lil humum binisyani ma madha minal makarih. Mengupayakan hilangnya segala sebab-sebab yang nampak, yang kelihatan, yang zahir, yang mendatangkan kesedihan. Jadi hal-hal yang mendatangkan kesedihan dibuang. Caranya adalah binisyan ma madha minal makarih, melupakan trauma, melupakan kenangan pahit, perjalanan buruk, lupakan, dilupakan ya. Jangan diingat-ingat kembali, karena itu sudah menjadi qada dan qadar Allah. Lupakan saja. Ini tips yang ke-8.
Kemudian yang kesembilan, ad-du'a bisolahiddin wa dunya wal akhirah, berdoa agar menjadi baiknya agama dan dunia. Jadi baiknya agama, dunia serta akhirat, asbabnya adalah diantaranya dengan doa. Jadi terkadang semua kenikmatan sudah diraih, tapi belum bahagia. Ternyata lupa berdoa. Doa agar mendapatkan kebaikan agama dan akhirat. Fir'aun, Qarun, Namrud, apa yang kurang dari mereka? Tidak bahagia, ya, karena agamanya rusak, ya, akhiratnya juga rusak. Dunianya dapat, tapi yang lainnya rusak. Doa ini. Kemudian yang ke-10, as-sa' fi takhfifin nakabat bi taqdir aswa al-ihtimalat allati tantahi ilaiha. Memilih, ya, resiko yang paling kecil dengan, ya, menentukan kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi. Jadi memang kadang hidup ini kan ada hal yang belum terjadi, maka beliau di sini memberikan tips adanya prediksi. Kita pilih yang ringan dan menyiapkan diri untuk menghadapi resiko yang terburuk. Sehingga tatkala ada resiko yang terburuk dari konsekuensi kehidupan yang dialami oleh manusia, dia lebih siap, ya, resiko yang terburuk, ya. Karena kadang memang kadang hidup ini harus memilih, ya. Kalau mau diambil kisah ya sangat banyak, ya. Kisahnya sangat banyak. Misalnya ini buat prolog saja, ya. Ya, misalnya qurrib wal dhubab. Sudahlah kamu berkorban walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya orang ini mencari seekor lalat. Akhirnya bebas. Ya, bebas, aman. Terus yang satu lagi, saya tidak akan berkorban walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dipenggal. Dipenggal ini tentunya resiko, ya, yang lebih ringan, ya. Resiko yang lebih ringan dibandingkan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, yang ini salah ini. Ya, dia ambil resiko yang lebih berat, ya, yaitu di neraka, dengan memilih resiko yang lebih ringan, yaitu tidak jadi dibunuh, ya, tidak jadi dibunuh. Daripada saya dibunuh, mending saya berkurban. Nah, ini salah, ya. Pilih nih, dalam keadaan seperti ini kita, ya, misalnya tidak bisa memilih kecuali harus seperti ini, pilihlah yang seperti itu. Ya, contoh lagi misalnya, ya, di penjara jelas nggak enak, ya, jelas nggak enak di penjara, atau mendapatkan murka Allah. Nabi Yusuf memilih di penjara, ya, dengan menolak ajakan Imra'atul Aziz, karena dia tidak mau Allah murka kepadanya. Resiko memang masuk penjara, tapi kan dia terhindar dari kemurkaan Allah, dan banyak. Nah, inilah pilihan, ya, sebagaimana tadi yang dipoinkan di risalah ini. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, yang ke-11, quwwatul qalbi, punya kekuatan hati, ya, kekuatan hati, wa adamu inzi'ajihi wa infi'alihi lil awham, dan, ya, hatinya kuat sehingga tidak terjadi, ya, kecamuk, ya, bising, ya, di dalam dirinya, ya, ataupun di dalam, ya, pikirannya, dalam dirinya dan pikirannya, ya, berkecamuk. Jadi hatinya harus kuat, ya. Kebanyakan orang menguatkan badan. Nah, kalau badannya kuat,
hatinya lemah, berbahaya. Ya. Tapi kalau badannya misalnya ya lemah, semoga jangan lemah. Tapi kalau misalnya badannya lemah, hatinya kuat, kelemahan badan ini masih bisa tertopang dengan kuatnya hati. Jadi memang ada yang kuat hati, lemah badan, ada yang lemah badan kuat hati, ada yang kuat badan dan kuat hati. Milih yang mana? Milih yang kuat hati dan kuat badan. Rasulullah, para sahabatnya badannya kuat, hatinya kuat. Ya, dua-duanya butuh latihan. Berikutnya yang ke-12 adalah tawakal Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan bersandar kepadanya. Ini poin-poin pilihan beliau. Ya, berat ya, dendam dibuang. Ya, tatkala dendam masalah, ya, tidak menyelesaikan apa? Masalah. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi membalas kejelekan. Berikutnya yang ke-14, yang ke-15. 14, sekarang 15 ya. 14 ya. Muqabalah makarih bin ni'am. Ya betul, mirip tapi beda ternyata. 14 ya, membalas perkara-perkara yang tidak mengenakan dengan kenikmatan-kenikmatan. Ada satu jawaban dari seorang guru tatkala ditanya, "Wahai guru, saya mendidik orang dan orang yang saya didik berhasil. Setelah berhasil dia berbuat jelek sama saya." Kemudian guru ini mengatakan, kalau tidak ada yang mau melakukan seperti itu, maka tidak akan lagi ada guru. Jadi guru di sini artinya dia harus siap membalas kejelekan dengan kenikmatan. Jadi sudah, biarin aja, nggak apa-apa. Ya Allah, karena memang orang pandai kan mesti ada asbabnya, yaitu adanya guru yang membimbing. Tapi setelah pinter biasanya sebaliknya. Ada guru itu menjawab, sudah, kalau memang tidak ya siap menghadapi seperti itu, berarti sudah tidak ada lagi guru. Jadi memang jadi guru harus siap membalas ya makarih dengan ni'am, perkara yang tidak menyenangkan dengan kenikmatan-kenikmatan. Kemudian yang ke-15, adamu talabi syukri illa minallah. Tidak ada harapan ucapan terima kasih, penghargaan, apresiasi dan yang lainnya kecuali dari Allah. Jadi kalau orang tidak memiliki seperti ini, tidak kuat, banyak kecewa. Ya, sudah upload status sedang tawaf, sedang haji, sedang doa, misal di medsos, ternyata tidak ada yang komen, dibiarin, akhirnya kecewa. Ya, niat kamu tuh apa ya kan? Yang jadi permasalahan niatnya apa? Ini hati-hati sekali. Atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi jangan pedulikan. Ya, jangan pedulikan. Ya mau. لو احنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أيلا أيلا